Alzheimer merupakan penyakit fisik yang merusak otak secara progresif, bertahap dari waktu ke waktu, dan menyebabkan lebih banyak bagian otak yang rusak. Dilansir dari kompas.com, penyakit Alzheimer menjadi penyebab umum demensia, yang membuat penderitanya mengalami penurunan dalam keterampilan berpikir, berperilaku, dan di kehidupan sosial. Biasanya, penyakit ini terjadi saat pasien berusia 65 tahun ke atas. Namun bukan tidak mungkin, mereka yang berusia lebih muda juga bisa mengalaminya. Gejala yang dialami mereka yang mengidap Alzheimer antara lain, kehilangan memori yang memengaruhi aktivitas sehari-hari, kesulitan dengan tugas-tugas yang biasa dilakukan, kesulitan memecahkan masalah, sering merasa bingung, rentan mengalami perubahan suasana hati dan perubahan kepribadian, serta menarik diri dari teman, keluarga, dan komunitas. Jika pemirsa mengalami atau melihat gejala-gejala tadi, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter, karena jika tidak segera ditangani, bisa jadi secara bertahap kondisi tersebut akan kian memburuk, dan tentunya bisa berpengaruh pada kualitas hidup penderitanya. Pencegahannya seperti apa, Dok? Pencegahannya satu, selain kita pasti hidup sehat, ya, hidup sehat, makan yang bergizi, olahraga, kemudian satu, kembali tadi jangan maklum dengan pikun. Jadi bedakan pikun biasa dengan pikun yang demensia. Kalau kita lupa sesuatu, tapi terus kita kemudian diingatkan, kita ingat lagi, yaitu mungkin lupa. Tetapi kalau keseringan seperti itu pun harus kita pikirkan, apakah hanya semata-mata kurang tidur, kurang olahraga, atau lagi kecapean. Tetapi kalau yang namanya kita udah ngelihat itu suatu demensia, lupanya itu ya dia untuk mengingatnya kembali pun tidak bisa. Sulit. Ya, dan satu hal udah ada gangguan pada kehidupan sehari-harinya. Jadi kita bilangnya ADL-nya, activity of living-nya. Jadi pasti sudah terganggu. Baik. Nah, Mas Michael, mungkin bisa dijelaskan nih ke pemirsa Ayo Sehat, jika ada anggota keluarga, teman, mungkin atau sahabat yang kira-kira sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa sepertinya dia mengidap Alzheimer, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya, yang pertama kali harus dilakukan oleh keluarga, yang pertama cek kesehatan fisik dan mental ke dokter yang kompeten ya. Jadi bisa dilakukan ke dokter-dokter di rumah sakit. Sebetulnya kita juga ada namanya screening di level tingkat puskesmas dan yang sangat dekat dengan masyarakat. Untuk itulah dari Alzheimer Indonesia juga bekerja sama dengan Kemenkes supaya orientasi untuk pelaksanaan screening di tingkat puskesmas bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga bisa bergabung dengan komunitas Alzheimer Indonesia, karena kami di sini memberikan dukungan kepada komunitas untuk para keluarga, lintas generasi, supaya mereka mendapatkan tempat perlindungan yang aman untuk berbagi tips dan trik bagaimana cara merawat orang dengan demensia, juga dengan layanan program Alzi lainnya yang nanti akan saya sampaikan juga. Oke, baik. Berarti ini keluarga bisa ikut terjun berarti ya dalam event yang diadakan oleh Alzi. Betul, kami selalu open untuk para keluarga yang mau join, baik ada keluarga yang terdiagnosa maupun tidak, karena kita pentingnya awareness dari sejak sekarang ini, bahkan dari 8 tahun Alzi berdiri, supaya masyarakat itu sadar bahwa kita jangan memaklumi pikun, baik kepada lansia kita, opa-oma, maupun orang tua kita, yang sudah mulai misalnya lupa meletakkan kacamata di kulkas seringkali, apabila itu terus berulang kali dan mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti yang Dr. Debbie sampaikan, itu yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan screening tadi. Baik. Oke, saya akan ke Dr. Debbie lagi. Dokter, bagaimana untuk perawatan dan juga penanganan si penderita Alzheimer ini? Jadi apabila keluarga sudah melihat ada tanda-tanda bahwa salah satu anggota keluarga, ibunya, omanya, ayahnya menderita penyakit demensia, segeralah ke dokter untuk memeriksakan. Dokter yang berkompeten untuk memeriksa ini adalah dokter saraf. Jadi karena apabila sudah perubahan tingkah laku, jangan langsung dipikir ada gangguan jiwa. Kadang-kadang orang masyarakat seperti itu. Betul. Ke dokter saraf, pertama kali kita akan screening hal yang paling sederhana dulu, yaitu pemeriksaan. Ada mungkin ini memang harus diberitahu ya, supaya masyarakat, seperti yang tadi Mas Michael kasih tahu, dari tingkat puskesmas aja kita tuh sudah mulai. Jadi ada pemeriksaan yang namanya MMSE, Mini Mental Statement Examination, MOCA-INA karena kita di Indonesia, sama dengan CDT, Clock Drawing Test. Itu hal yang sederhana sekali, semuanya bisa melakukan selama pasien itu sadar, bisa berbicara, bisa berbahasa Indonesia, di Indonesia,
dengan pendidikan minimal 3 SD. Syaratnya itu. Jadi ada syaratnya, minimal 3 SD. Dan scoring yang kita dapatkan kalau normal itu 30. Sebetulnya scoring normal itu adalah 26 sampai 30. Tetapi apabila semakin tinggi pendidikan, berarti nilai harus 30. Kurang aja satu kalau misalnya dia lulusan S1, misalnya 29 nilainya, berarti mungkin dia sudah memasuki yang namanya MCI. Sebelum memasuki demensia, ada stage yang namanya adalah MCI, mild cognitive impairment. Jadi kognisinya sudah mulai terganggu. Jadi apabila itu dideteksi dari awal, kita bisa mencegah untuk terjadinya lebih lanjut. Itu. Baik. Silakan. Iya Mas, jadi ALZI itu membuat yang namanya 10 tanda kenali gejala demensia Alzheimer, di mana ini merupakan brosur akordion yang ALZI buat dari sejak 2013. Di mana ada 10 tanda gejala umum, saya coba bacakan secara cepat. Yang pertama, gangguan daya ingat, sering lupa akan sesuatu yang baru saja terjadi. Yang kedua, sulit fokus melakukan aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan yang familiar. Kemudian yang keempat, disorientasi, dalam arti bingung akan waktu, hari, dan juga lokasi tempat tinggal di ODD ini berada atau orang dengan demensia. Yang kelima, kesulitan memahami visual spasial. Jadi bingung antara mana sendok, mana garpu, mana minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya juga gangguan berkomunikasi. Jadi kesulitan untuk mengucapkan apa yang mau disampaikan. Yang ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya, jadi sering lupa nih, suka menuduh orang lain dampaknya dengan orang-orang di sekitar rumahnya. Dan yang kedelapan, salah membuat keputusan, ingin membayar 100.000 tetapi yang diberikan 200.000. Kemudian yang kesembilan, menarik diri dari pergaulan, dan ke-10 perubahan perilaku dan kepribadian. Apabila ditemukan 10 tanda gejala umum ini, bisa menghubungi Alzheimer Indonesia di 0811 822 594 supaya kami bisa memberikan apa nih yang dibutuhkan oleh keluarga apabila ditemukan gejala-gejala ini. Berikutnya saya akan ke Dr. Debbie. Dr. Debbie mungkin sudah memegang kertas nih. Sepertinya ini tes yang dilakukan ya, dokter. Mungkin jadi, bisa dijelaskan. Apabila ada salah satu keluarganya lupa-lupa untuk hal yang sederhana, datanglah ke dokter saraf untuk memeriksakan hal ini. Nanti di dokter saraf kita akan memeriksa hal yang sederhana sekali. Seluruh Indonesia melakukan ini, yaitu pemeriksaan yang namanya MOCA-INA. Scoringnya 30 ya. Kemudian juga MMSE, Mini Mental State Examination. Seluruh dunia melakukan ini. Dan karena kita di Indonesia, bahasanya sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Masih banyak lagi screening-screening yang lain, tapi ini adalah screening awal. Screening ada 3, yaitu MOCA-INA, MMSE, dan satu lagi adalah CDT, Clock Drawing Test. Jadi pasien itu datang suruh menggambar, misalnya tolong gambarkan jam di dinding yang menunjukkan jam 2:10. Dari situ kita akan bisa menilai. Itu benar-benar screening awal sekali. Screening awal ya. Untuk apakah pasien ini mengidap demensia, Alzheimer atau tidak. Mungkin terakhir